Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian, dan segala syukur hormat kita kembalikan kepada Tuhan Allah yang Maha Besar. Sebab daripada Dialah segala keagungan, kejayaan, kehormatan. Ketika Tuhan mempercayakan kita masih sehat, masih kuat, masih dalam penyertaan dan perlindungan. Ini adalah kesempatan, ini adalah kepercayaan yang akan terus kita lakukan. Karena tidak semua Tuhan berikan kepercayaan. Tetapi kepada kita, Tuhan masih berikan kepercayaan. Kepercayaan untuk apa? Melayani pekerjaan Tuhan yang mulia. Sebaik-baiknya kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Kita tidak fokus dengan manusia. Kita tidak boleh mendengar perkataan-perkataan yang hanya menghakimi kita, atau menyalahkan kita, atau melemahkan iman kita. Kita harus mendengar suara Roh Allah atau suara Roh Kudus. Kita harus mendengar firman Allah. Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Saudara, di video kali ini saya akan berbicara bagaimana manfaat atau tujuan kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, fondasi firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Yohanes 4, 23, 24. Firman Tuhan berkata begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mencapai Tuhan dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa mencapai Allah dengan kehebatan kita. Bahkan saya bisa berani berkata bahwa logika kita terbatas mencapai Dia. Saudara, karena apa? Allah itu adalah roh. Kita datang kepada Allah harus di dalam roh, dengan hati yang benar-benar terbuka pada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, 1 Korintus 6 ayat 17, siapa yang mengikatkan diri dengan roh Allah akan menjadi satu dengan Dia. Nah, saudara, siapa yang dapat melawan firman? Siapa yang dapat menyalahkan firman? Firman Tuhan berkata, barang siapa melawan kebenaran, dia melawan Yesus. Dia menolak Yesus, dia menolak Allah. Oleh sebab itu yang saya sampaikan ini adalah kebenaran. Kebenaran yang tertulis di Alkitab. Di dalam Alkitab. Tidak ada manusia sehebat apapun dia. Tidak ada manusia atau pendeta sehebat apapun dia yang bisa menyalahkan Alkitab atau firman Allah. Fondasi kita adalah firman. Allah berkata kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Karena Allah itu adalah roh. Firman Tuhan dengan jelas, perhatikan apa yang saya sampaikan ayat firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 8. Firman Tuhan jelas berkata begini. Lebih besar kemuliaan orang-orang yang melayani dalam pelayanan roh. Sekali lagi saya mau katakan. Lebih besar kemuliaan orang-orang yang melayani dalam pelayanan roh. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang begitu banyak pelayanan. Begitu banyak pelayanan yang Tuhan percayakan kepada semua hamba-hamba Tuhan. Saya mau katakan, tetapi lebih besar yang melayani dalam pelayanan roh. Ada ayat pendukung yang lain. 2 Korintus 3 ayat 18, ayat 17-18 dia berkata begini. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah diizinkan Roh Kudus bekerja, maka ada kemenangan, maka ada mujizat, maka ada otoritas, maka ada kuasa, maka ada kesembuhan, maka akan ada kelepasan. Karena yang bekerja bukan manusia, yang bekerja adalah Roh Kudus, saudara. Ada banyak pendeta hamba Tuhan juga berkata, bagaimana mungkin kita tidak bisa melogikakan firman? Saya mau katakan, logika kita terbatas untuk mengerti, menafsirkan firman Allah. Tetapi roh Allah yang diam di dalam kita, yaitu roh Allah yang tidak terbatas. Kenapa kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Sebab Allah itu adalah roh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang anak Tuhan bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa menyatu dengan roh, dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan? Saya sudah cari-cari dengan sekuat tenaga, dengan apa yang ada pada saya tidak bisa bertemu. Saya katakan, bagaimana Anda menyembah? Saya mencari Dia dengan kekuatan saya. Saya mau katakan, Anda tidak bisa bertemu Tuhan dengan logika, dengan kekuatan, dengan kepandaian kita. Nah, sudah kita bisa bertemu dengan Dia ketika kita menyerah total, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi banyak orang yang tidak mengerti, bagi banyak pendeta hamba Tuhan yang berkata bagaimana bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bagaimana kalau Anda melogikakan firman Allah, justru logika Anda terbatas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa fungsi kita menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, meminta kehadiran roh Allah, Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Dia hadir dalam hidup kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Saudara, ketika kita menyembah, berarti ada kerendahan hati. Ada kerendahan dalam hidup kita untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan Dia, untuk mengagungkan Dia. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah, ditinggikan dan diagungkan. Saudara, kenapa Tuhan menciptakan kita manusia? Karena salah satu hal yang tidak bisa Tuhan Allah lakukan adalah ketika saudara dia menyembah dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Dia menciptakan manusia, menciptakan saya dan saudara agar supaya kita menyembah Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, agar supaya kita bisa menyatu dengan Dia, menyatu dengan Dia. Hadirlah hadirat Tuhan, hadirlah pribadi roh Allah, hadir dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana karya-karya yang ajaib, karya-karya yang luar biasa akan dimanifestasikan, akan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, menyembah Tuhan, menghadirkan pribadi roh Allah turun dalam hidup kita, menyatu dengan kita. Nah, saudara, ketika hadirat Tuhan turun, hadirat Allah turun, saudara, Dia akan memberikan kuasa. Dia akan berikan otoritas. Dia akan berikan kuasa dalam hidup kita. Untuk apa? Dipakai untuk apa? Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mengusir setan. Menyembuhkan yang sakit, saudara. Karena saudara yang kekasih dalam Tuhan bukan berarti, saudara, serta-merta kita orang Kristen, kita sebagai hamba Tuhan, dan kita diberikan otoritas. Tetapi ada hal-hal yang kita harus lakukan agar supaya mujizat menyertai saya dan saudara. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, ketika kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, pribadi Roh Kudus, Roh Allah menguasai hidup kita. Hasil dari kehadiran Roh Allah, Dia berikan urapan yang luar biasa. Dia berikan otoritas, kuasa dalam hidup saya dan saudara. Nah, urapan otoritas itulah yang kita akan pakai untuk melayani firman, untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Otoritas Allah menyertai kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hasil dari kehadiran roh Allah, kita menerima urapan yang luar biasa. Otoritas kuasa Tuhan menyertai kita. Nah, saudara, itulah penyembahan. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari saudara umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Jika engkau rindu, saudara, menerima otoritas, menerima urapan, menerima kuasa daripada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab ini adalah perkataan firman. Bukan perkataan pendeta. Bukan perkataan manusia. Tetapi perkataan Alkitab. Perkataan firman Allah. Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi itu yang kita harus percaya. Semua yang tertulis dalam Alkitab, itu yang akan terjadi. Itu yang akan tergenapi dalam hidup saudara-saudara. Jika Anda percaya, maka itu akan terjadi dalam hidup Anda. Ketika Anda menolak, ketika Anda tidak percaya, maka itu tidak akan tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Mari, saudara jemaat Tuhan, umat Tuhan, dimanapun saudara yang kekasih, dimanapun Anda berada. Anda yang bukan kebetulan menonton video ini, saya mau katakan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Harus kita menyembah Tuhan dalam roh kebenaran. Dan ketika kita menyembah Dia, otoritas surga, urapan Allah akan mengalir dalam hidup saya dan saudara. Saudara, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Khotbah yang bisa saya sampaikan menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam hidup saya dan saudara melayani Tuhan, mengiring Tuhan yang di dunia ini dengan luar biasa. Saudara, kalau Anda dikuatkan dengan firman Tuhan ini, bagikan kepada orang lain. Menjadi berkat dan kekuatan bagi mereka. Saudara, dan jika Anda diberkati, bisa Anda like dan bagikan. Dan juga Anda bisa subscribe. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Saya berdoa, Tuhan Yesus berkati semua yang menonton video ini. Siapapun yang menonton ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Kalau mereka dalam keadaan sakit, sembuhkanlah. Kalau mereka dalam masalah pergumulan, Tuhan selesaikan masalah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga apabila mereka terikat dengan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa perdukunan, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, semua yang menonton video ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam dari saya, Pendeta Jimrif Siskia Pandeirot. Haleluya, haleluya.